ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bersama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala dosa, khilaf, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba Allah muslim yang beriman dia melangkahkan kakinya dari rumahnya ke masjid, baru jalan aja Pak dari kantor, baru mau jalan niat mau ke masjid mau sholat berjamaah, semata-mata ingin ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah bangunkan satu khusus gedungnya kan kayak gedung di Indonesia apa di kita apa di dunia. Di mana gedung yang paling megah perumahan di Indonesia di mana Pak? Di Al-Buruj. Di Jakarta Pondok Indah ya. Paling di rumah di sini paling bagus ya sekitaran Yasmin atau di situ tuh Villa Duta paling bagus itu rumah pejabat. Gak ada bandingannya Pak dibandingin sama gedung yang di surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis nama kita. Berarti setiap kita ke masjid langkahkan kaki Allah bangunkan gedung di surga. Jadi udah banyak surganya Jannatul Adn. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian, mohon maaf pada kesempatan subuh kali ini saya dapat amanah untuk menggantikan guru kita Bapak beliau berhalangan. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kita bersama Imam Muhammadiyah yang berkaitan membahas segala sesuatu seluk-beluk yang berkaitan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya saya tertarik pernah baca salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam hadis riwayat At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi ini juga salah satu nama ulama yang mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauluh At-Tirmidzi atau Turmudi ya terserah ya. Yang penting intinya beliau itu adalah seorang ulama namanya Abu Isa Muhammad bin Isa Asra, asalnya orang Tirmidz, itu nisbah kepada kampung halamannya. Kalau kita orang Bogor biasanya Al-Buguri begitu. Ada iya nisbah itu. Iya nisbah itu yang disandarkan kepada apa gitu. Atau As-Sundawi, As-Sanjuri itu dan sebagainya. Al-Bantani itu dia. Turmuzi itu adalah satu tempat nisbah di mana tinggalnya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawrawi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau pernah menyampaikan meriwayatkan satu hadis Nabi yang berbunyi seperti ini Pak. Mudah-mudahan kita baca hadis ini di pagi hari ini, pagi yang berkah, kita mendengarkan salah satu hadis Nabi. Allah berikan taufik dan hidayah kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min salasin al-kibri wal gululi wa daini dakhala jannah. Apa artinya? Artinya barang siapa yang mati atau wafat atau meninggal Pak. Nah, ada calon wali kota kemarin ada berapa Pak? Ada 5 ya. Sudah ada keputusan dari KPU kota. Sudah ada yang mudah-mudahan siapapun yang menang itu mudah-mudahan yang terbaik ya. Mudah-mudahan diberikan amanah, dia bisa jaga amanah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu baru calon wali kota Pak, belum pasti. Tapi yang pasti itu adalah kita semua ini adalah camat. Apa camat Pak? Calon mati. Semua adalah calon mati. Mati itu nggak ngelihat yang muda, yang tua. Mungkin
Bapak duluan, saya belakangan. Ya. Atau mau dibalik, saya belakangan, Bapak duluan, silakan, nggak apa-apa. Intinya kita semua akan mati. Barang siapa yang mati, wa huwa bari'un min salasin, dan dia terbebas dari 3 perkara, Pak. Barang siapa yang mati dan dia terbebas dari 3 perkara, kata Nabi. Mana yang 3 perkara ini? Al-kibri. Kan kenapa dibaca jer? Karena badal daripada salasin. Salasin jer bukan al-kibru tapi al-kibri. Jadi badal. Badal itu tergantung mubdal minhumnya. Ya, al-kibri itu apa, Pak? Kiber, kesombongan. Bebas dari rasa sifat sombong. Yang kedua, wal gululi. Apa gulul itu, Pak? Fanatisme, fanatik berlebihan, atau kita kenal dengan fanatik buta, gitu ya. Fanatisme itu hati-hati. Sedangkan kalau dia bebas dari kesombongan, yang kedua fanatisme, yang ketiga wadaini, hutang. Nah, kalau kita terbebas mati, terbebas dari yang 3 perkara ini, dakhalul jannah. Insyaallah kita akan masuk surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Tetapi berarti ada istilah, ini kan mantuk, ada mafhum mukhalafah dalam istilah kitab Al-Qiyah itu. Ada namanya mafhum mukhalafah, berarti pemahaman dari kebalikannya. Berarti barang siapa yang tidak terbebas dari yang 3 perkara ini tidak akan masuk surga. Meskipun dia banyak amal ibadahnya, sedekahnya enggak dihitung miliaran, Pak. Sekarang banyak orang yang sedekah itu kan, yang ngasih tukang es itu yang lagi viral sampai 700 juta ya. Nah, itu kalau sudah kehendak Allah, gampang sekali. Ini banyak, bukan lagi ratusan juta, miliaran sedekahnya. Bahkan ke umroh itu dia tuh bisa tiap bulan, haji tiap tahun. Tapi kalau tidak terbebas yang dari 3 perkara ini, maka dia akan terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun sebanyak kita tilawah kita tiap hari, ada yang 1 juz sampai 10 juz sehari, bahkan banyak amal ibadah kita, tapi kalau tidak terbebas yang dari yang 3 perkara ini, kita akan terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terbebas ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi apa, Pak? Al-kibri, kesombongan. Hati-hati. Bahwa kesombongan ini kalau kita lihat dari sejarahnya, siapa yang sombong itu? Iblis. Asalnya bukan iblis, tadinya dia itu anak daripada Banul Jan kalau kita lihat sejarahnya. Dunia ini ketika dihancurkan oleh Allah, ditembak dengan meteor-meteor, maka semua makhluk yang merusak di bumi ini berhancur, berkeping-keping. Kemudian pada lari kocar-kacir. Kemudian ada yang satu diselamatkan anaknya, itu dengan disebut dengan Banul Jan. Banul Jan ini kata Allah, wahai Jibril, selamatkan ini dia. Dibawa ke langit. Di langit pertama dia melihat para malaikat zikir, dia ikut zikir, akhirnya bertambah sayapnya. Setelah tambah sayapnya, dia bisa naik ke langit kedua, berzikir, tambah sayap lagi tuh, sampai naik ke langit ke-7, sampai dia bisa masuk surga. Bahkan dia sudah bebas keluar masuk surga, tapi tidak bisa melebihi sayapnya malaikat Jibril. Ketika itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan khalifah untuk mengurus bumi ini, karena bumi sebelumnya diurus oleh makhluk Allah yang tidak amanah, hanya merusak di bumi ini. Akhirnya Allah hancurkan, Allah tembak dengan meteor-meteor. Allah berkehendak untuk menciptakan satu makhluk yang namanya manusia, yang khalaqahu min tin, yang diciptakan dari tanah yang liat. Maka Allah ciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika sudah diciptakan Nabi Adam, maka diperintahkan kepada malaikat, wahai malaikat seluruh penghuni surga, hormatlah kepada Adam yang diciptakan khalaqtu biyadai, dengan kekuasaanku. Semua sujud hormat kecuali iblis. Illa iblis. Ketika ditanya, ya iblis, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kata Allah. Wahai iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada makhluk yang diciptakan langsung dengan kekuasaanku? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu.
Nah, ini yang pas hati-hati. Ya Allah, saya ini lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih baik loh. Saya engkau ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Masa api yang diciptakan lebih baik harus hormat kepada Adam yang dari tanah? Maka setelah itu Allah murka karena kesombongannya. Apa kata Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, kalau setan, kalau gitu kamu keluar dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah orang yang terkutuk, yang terlaknat. Wa alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatmu untukmu sampai nanti di akhirat. Dan kamu akan menjadi penghuni neraka. Maka iblis ini bersumpah, ya Allah, demi kekuasaanmu, izinkan saya untuk menggoda seluruh keturunan Adam, karena sebagai balas dendam aku akan mengajak mereka, aku akan jerumuskan mereka ke neraka untuk menjadi temanku di neraka, kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang ikhlas, yang disucikan, yang dibersihkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukhlasin, amin ya rabbal. Nah itu dari kesombongan itu, iblis itu diusir oleh Allah dari surga karena punya rasa sifat sombong yang tadi, al-kibr. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang sombong. Apa sombong itu, Pak? Batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia atau menyepelekan, menghina, itu manusia. Sifat sombong. Dampak daripada sifat sombong ini, Pak, maka kita akan menyebabkan kita akan terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun yang sudah di surga diusir oleh Allah karena adanya sifat sombong. Masa kita yang di luar surga punya sifat sombong mau masuk surga? Enggak akan bisa, Pak. Bahkan Nabi tekankan dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi misqala dzarrah. Bahasa misqala dzarrah itu apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Misqala dzarrah itu adalah sebesar biji sawi atau apa, molekul yang paling kecil, Pak. Dalam ilmu kimia apa? Atom ya. Yaitu sebesar itu aja ada rasa sombong di hati kita, tidak akan masuk surga kita, Pak. Maka mudah-mudahan selepas sholat subuh ini, sholat kita bisa menjaga hati kita daripada sifat sombong, agar kita tidak terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesombongan ini bisa disebabkan karena ilmu, Pak. Nah, kadang orang yang berilmu dia sombong dengan ilmunya. Dia sombong dengan ilmunya sehingga dia menyepelekan orang yang tidak pintar, orang bodoh, membodohi orang yang bodoh. Hati-hati. Kemudian juga bisa sombong dengan hartanya, karena dia diberi kelebihan harta oleh Allah, akhirnya sombong, gak mau bergaul dengan orang miskin, bahkan melihat sebelah mata orang-orang yang miskin. Tidak, ketika dia bergaul dengan sesamanya merasa bangga, tetapi ketika bergaul ngobrol dengan orang miskin itu dia rasa nggak enak gitu, rasa malu. Ketika bergaul ngobrol dengan ini dia tuh nggak ada rasa-rasa ada jarak di antara orang miskin. Padahal tidak seperti itu. Allah tidak melihat harta kita. Mungkin sombong itu karena tahta, karena kedudukan, karena sudah jadi pejabat, tidak mau bersalaman dengan orang rakyat yang miskin. Giliran mau nyalon wali kota mendekati duku yang miskin-miskin, yang melarat-melarat. Giliran udah jadi pejabat. Jadi, tadinya janjinya mau sayang sama wong cilik, begitu menang menjadi wong licik gitu. Itu hati sombong karena jabatan. Mungkin juga mohon maaf, hati-hati kesombongan itu bisa timbul dari merasa kesenioran, Pak. Mohon maaf. Mentang-mentang kita udah paling lama ngurus masjid, nggak mau ngajak orang-orang yang generasi. Harusnya kita ada regenerasi. Kita bagaimana supaya masjid ini anak muda supaya bisa rajin ke masjid. Itulah tugas kita untuk memanage itu namanya inventarisir umat itu, diantaranya yaitu
Kewajiban kita bagaimana cara menggait anak muda untuk senang ke masjid. Hati-hati. Kadang-kadang di kerjaan mentang-mentang kita atasan, nggak mau nerima kritik dari bawahan, itu kan hati-hati karena sombong. Khawatir kesombongan itu menghalangi kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau karena apa? Pendidikan kita sudah lebih tinggi. Kita tidak mau kritik, melihat orang itu dari segi pendidikan. Padahal enggak, dari hadapan Allah semua makhluk ini sama. Yang membedakan kita, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kita, siapa di antara mereka, di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah? Mereka lah yang paling mulia. Kemuliaan tidak bisa diukur daripada harta. Kemuliaan menurut Allah tidak bisa diukur daripada ilmu. Kemuliaan di hadapan Allah nggak bisa diukur dari segi pendidikan tinggi. Kemuliaan tidak bisa diukur dari jabatan yang lebih tinggi. Tetapi kemuliaan menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka tidak ada sesuatu yang patut kita sombongkan. Ketika kita sombong, maka khawatir kesombongan kita akan menghalangi kita daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, tadi apa? Kibar yang pertama sombong. Yang kedua adalah gulul. Gulul itu apa? Fanatisme, hati-hati. Orang fanatik dengan golongannya, orang fanatik dengan ormasnya, orang fanatik dengan partainya, orang fanatik dengan mazhabnya, orang fanatik dengan apapun. Hati-hati. Yang penting ini guru saya. Kalau kata guru saya begini, ya sudah begini. Meskipun salah dibenarkan. Nah, itu hati. Fanatik buta. Fanatisme akan menghalangi kita dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dari fanatisme yang buta itu akan membenarkan yang salah. Tetapi kita harus lebih ke moderat, toleransi. Kita harus menerima kebenaran dimanapun datangnya. Meskipun kebenaran itu keluar daripada mulut seorang anak kecil, jika benar itu kita harus terima. Sebagaimana layaknya telur keluar dari ayam, kita ambil. Tetapi meskipun keluarnya dari kebo, kalau tai kebo ya jangan diambil. Tapi apapun yang keluar dari ayam, meskipun itu keluar dari ayam, kalau telur ya kita ambil. Begitupunlah. Meskipun kebenaran itu keluar dari seorang pengemis, meskipun kebenaran itu keluar dari seorang ahli maksiat, tapi kalau yang dia katakan benar, sesuatu yang dia lakukan benar, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita jangan pernah fanatisme buta, karena fanatisme itu akan menghalangi kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kuatkan dalam hadisnya yang lain, dalam hadis Imam Abu Daud, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, barang siapa yang mengajak untuk fanatik. Pokoknya golongan kita yang benar, yang lain salah. Mereka itu golongan sesat. Mereka itu golongan yang keluar daripada ajaran yang benar. Hati-hati ngajak orang untuk fanatik, khawatir tidak diaku umat Nabi sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang selanjutnya kata Nabi, walaysa minna man qatala ala asabiyatin. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, dan aku tidak mau mengutuk umat dia. Barang siapa yang perang, berantem, berkelahi, bertengkar semata-mata karena nafsu, disebabkan karena fanatiknya, aku tidak mau mengaku umat dia seperti itu. Hati-hati. Kemudian laisa minna walaysa minna man mata ala asabiyatin. Barang siapa yang berperang karena fanatik terhadap golongannya, kabilah-kabilahnya, kan dulu zaman Nabi banyak kabilah-kabilah itu berperang karena mempertahankan kehormatan kabilah tersebut. Bani ini sama Bani ini berperang. Bani Quraizo dengan Bani yang lain berperang karena mempertahankan golongannya. Dia akhirnya mati. Maka barang siapa yang di akhir zaman ada yang perang sampai mati karena mempertahankan fanatik terhadap golongannya, bukan semata-mata karena agamanya, bukan semata-mata karena Allah, maka tidak akan diaku umat oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nanti di akhirat kalau nggak dapat syafaat Nabi, mau dapat syafaat dari siapa? Hanya dengan Nabi lah yang akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada sifat-sifat fanatik yang berlebihan, fanatik buta ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Yang menghalangi kita dari masuk surga itu? Hutang Pak, Masya Allah.
Ini paling sensitif ya masalah hutang ini. Wadaini hutang. Maka kata Nabi, iyyakum wadain. Hati-hatilah dengan hutang. Fa innahu hamun bil lail wa mazalatun bin nahar. Hutang itu di malam hari. Kata Nabi dalam hadis Baihaqi, Imam Baihaqi, hati-hati dengan hutang. Hutang itu di malam hari bikin kita bingung, Pak. Susah tidur, nggak bisa tidur mikirin hutang. Karena ada istighfarnya, astagfirullah, loba bayarun, astagfirullah, Allahiyamun. Bingung mikirin hutang di malam hari, nggak bisa tidur nyenyak, Pak. Karena banyaknya hutang. Di siang hari, wa mazallatun bin nahar. Siang hari kita akan merasa terhina karena disebabkan hutang. Coba kita kalau ketemu sama orang yang ngutangin kita, giliran belum bisa bayar jatuh tempo, malu tak kita, Pak? Malu. Kalau nggak malu berarti dia si muka tebal. Maka hati-hati dengan hutang. Hutang itu aib apa bukan, Pak? Kira-kira hutang aib apa bukan? Bukan, Pak. Kata siapa aib? Kalau aib, Nabi nggak bakalan pernah berhutang, Pak. Nabi pernah berhutang nggak? Pernah. Bahkan Nabi itu sampai ditagih sama Yahudi ketika berkumpul dengan sahabatnya, dihutang, ditagih. Wahai Muhammad, hari ini kau jatuh tempo. Ya sebentar, saya pernah. Nabi pernah berhutang. Jadi hutang itu bukan aib. Tetapi selama kita bertanggung jawab terhadap hutang tersebut. Bahkan dulu waktu di pondok itu saya karena cenderung ya kayak dibuang sama orang tua lah gitu, kadang-kadang di pesantren itu jarang dilongok, jarang dikasih bekal, kadang-kadang sering hutang. Bahkan hidup tanpa hutang itu teman-teman tuh bagaikan burung tanpa sayap katanya, nggak bisa terbang. Itu dikit-dikit hutang karena kebutuhan, ya boleh. Kalau memang berhutang karena kebutuhan ya boleh, karena hutang itu bukan aib, karena Rasul pun pernah berhutang. Tapi dengan syarat kita harus benar-benar konsisten. Harus benar-benar kita janji, komitmen yang kuat bahwa hutang itu akan dibayar. Karena kata Nabi ini di keterangan berikutnya, hutang itu ada dua macam, Pak. Hutang ad-dainu dainani, kata Nabi. Hutang itu ada dua macam. Yang pertama, ini sabda Nabi di hadis riwayat Tabrani ya. Ad-dainu dainani, hutang itu ada dua macam. Yang pertama, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh, kata Nabi. Barang siapa yang berhutang kemudian ajalnya sampai, hutangnya belum lunas, tetapi ketika dia berhutang, wa huwa yanwi, dia itu niat yang kuat, ikhtiar yang kuat untuk membayar hutang tersebut. Jadi dia punya hutang itu memang sudah komitmen bahwa kesepakatan per bulan dicicil sekian dan sekian bulan malah tahun lunas hutang tersebut. Dan dia berusaha, Pak. Dia ada usaha untuk mengumpulkan harta, untuk memegang komitmen tersebut. Kemudian apalagi, bahkan di hatinya dia selalu berkeinginan ingin cepat lunas ini hutang ini. Kalau dia punya rezeki lebih akan cepat segera dilunaskan. Intinya sudah ada yanwi. Niat itu kan qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, kan ingin sesuatu tapi sambil dibarengi dengan ikhtiar. Dia kuat niatnya. Wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh, kata Nabi. Nanti di akhirat saya akan jadi penolong dia. Kalau berhutang, nah memang benar-benar terdesak, memang kebutuhan. Kalau nggak berhutang ini bisa berakibat fatal, ya itu boleh berhutang. Tetapi dia itu komitmen, ini yang niat yang kuat, ikhtiar yang kuat untuk mengembalikan hutang tersebut. Fa ana waliyuh, kata Nabi. Saya akan nolong dia nanti di akhirat. Tetapi yang kedua, wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadakal ladzi yukhadu min hasanati yaumal qiyamah laisa yauma idin dinarun wala dirhamun. Dua macam itu, barang siapa yang dia mati sedangkan dia membawa hutang dan dia itu tidak ada usaha kuat, intinya dia tuh menyepelekan hutang tersebut. Dia punya hutang, giliran waktu ngutang dia itu mohon-mohon, maaf sampai nangis-nangis. Giliran dihutang, ditagih, dia jadi galak sama yang nagih hutang itu. Nah ini hati-hati. Kemudian dia padahal dia punya hutang, tapi dia mentingin yang lain, mentingin jalan-jalan kesini kemari, padahal dia punya hutang. Maka hati-hati yang menyepelekan hutang itu. Barang siapa yang mampu bayar hutang, tetapi dia nggak mau bayar hutang, maka setiap harinya dia akan menambah kejelekan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan sampai nanti di akhirat, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi yaumal qiyamah, yang seperti itu yang nyepelein utang sampai mati dia nggak kebayar, nanti di akhirat dia akan ditagih di hadapan Allah. Yauma idzin la dinarun wala dirhamun, sedangkan nanti di akhirat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Sudah tidak berlaku lagi itu mata uang. Maka yu'khadhu min hasanatihi, akan diambil amal kebaikannya nanti di akhirat. Kamu punya utang sama saya, dulu di dunia tidak dilunasi, sekarang saya akan menagih, maka berikanlah kebaikanmu kepadaku. Sedangkan nanti di akhirat Pak, kebaikan itu sangat berharga bagi kita. Karena yang menyelamatkan kita hanya kebaikan kita. Begitu kebaikan kita dikasih ke orang lain, kita menyesal. Ya Allah, kenapa dulu nanti di dunia saya nggak lunasin hutang itu. Akhirnya sesuatu yang saya banggakan, yang saya harapkan, saya selamat dengan kebaikan itu, akhirnya diambil sama orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hutang. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kan di akhir zaman ini Pak, Masya Allah, kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari riba. Itu namanya riba Pak. Bahkan kata Nabi kan dalam hadisnya, idza zahara zina war riba, ketika nanti sudah zahir zina dan riba itu sudah di mana-mana, susah kita menghindar, maka itu sudah dekatnya kiamat. Kemudian akan banyak bencana yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada dunia ini. Hati-hati. Kalau memang harus kita berhutang, hati-hati jangan sampai berhutang kepada sesuatu yang jatuh kepada dosa riba. Karena riba adalah dosa besar. Dosa riba itu ada 77 tingkat, 70 tingkat, dan tingkatan tangga yang paling bawah itu dosa riba sama dengan berzina dengan orang tua kita sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Hati-hati. Makanya mohon maaf, harusnya masjid nih yang menjadi solusi untuk umat yang ketika dia memerlukan pinjaman, sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Jogokarian dan masjid-masjid yang lainnya. Itu dia tuh ketika ada warga sekitar, memang umat yang membutuhkan modal usaha, itu dibantu oleh masjid, dipinjamkan uang dan tanpa adanya tambahan riba, goro dan lain sebagainya. Itu sebagai solusi. Mudah-mudahan masjid kita ke depan semakin makmur, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pembangunan ini, masjid kita lebih makmur dan bisa memberikan kebaikan kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang memerlukan hutang, bantuan modal dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka sampai ke hutang-hutang yang riba. Kan sekarang lagi merajalela Pak, bangkai itu, bank keliling sama bank kemok itu. Nah, itu selama ada tambahan, kemudian ada goror, ada yang tidak kejelasan, maka akan timbul kepada riba. Riba itu adalah haram dan itu dosa besar. Mudah-mudahan yang 3 perkara ini kita terbebas. Amin ya Rabbal. Yang pertama tadi apa Pak? Sombong. Yang kedua fanatik. Yang ketiga hutang. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang 3 ini. Amin ya Rabbal alamin. Agar kita tidak terhalang daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya Pak, kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah. Masih ada waktu ya Pak? Kita sudah sampai di bab tentang babu maja'a fi khaufin nabi ya. Sudah kita bahas di sini, itu sudah sampai di tentang apa tuh khauf teh? Kaos kaki ya. Kalau nggak salah sampai di situ. Tentang khaufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sepatu kulit ya, atau kaos kaki yang terbuat dari kulit baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan ini bahwa dulu zaman Nabi itu ada kaos kaki yang terbuat dari kulit Pak. Dan itu namanya khauf, disebut khauf. Dan khauf ini boleh dipakai kalau kita sedang mukim, tidak kemana-mana, diam di rumah. Kan kalau di Arab itu ada istilah musim dingin, musim panas ya. Kalau udah musim dingin ya dinginnya nggak kepalang, menusuk sampai ke relung-relung jiwa gitu ya. Dinginnya itu sampai sekarang kan di Palestina sudah musim dingin. Itu sampai dingin, benar-benar dingin menggigil. Maka boleh kita pakai kaos kaki yang nama khauf. Khauf itu yang terbuat dari kulit. Maka boleh selama 24 jam nggak dicopot Pak. Bagaimana cara berwudunya? Nanti maka ketika berwudu
boleh hanya diusap saja. Kalau kita sedang safar, itu boleh dipakai, tidak dicopot-copot selama 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Ketika wudhu cukup hanya diusap saja, maka disebut dengan khuf ini. Nah, bagaimana sifat khuf Nabi ini? Tapi sebelum ke khuf ada keterangan-keterangan ketentuan fikih ya tentang bagaimana ketentuan khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tersebut bisa disamakan apakah tidak dengan kaos kaki yang biasa beredar. Kaos kaki yang terbuat dari kain bisa disamakan atau tidak? Tidak bisa. Karena pendapat ini pernah ulama berkumpul, ulama aswaja dalam forum muwasalah wal muzakarah atau multaqa ulama, ketika itu bertepatan di Yordania. Ulama berkumpul, maka membahas tentang khuf ini tidak boleh mengusap kaos kaki disamakan dengan khuf. Yang selanjutnya syarat-syarat khuf itu menurut kesepakatan ulama berdasarkan pendapat Imam Hanafi, khuf itu harus bisa dipakai jalan sejauh 550 meter Pak. Berarti sekitar 3,5 kilo ya. Kira-kira kaos kaki bisa nggak dipakai jalan? 5 kilo Pak. Tanpa alas kaki, hanya kaos kaki aja tanpa pakai sepatu. Bisa nggak dipakai jalan tuh? Apakah kira-kira sobek? Kalau sobek berarti nggak bisa. Nah, kalau bisa di jalan pakai jalan khuf itu harus dipakai bisa jalan kaki 5,5 km. Kemudian ketentuan selanjutnya dalam keputusan ulama tersebut, khuf itu harus berbahan kulit. Nah, dalam mazhab Maliki. Jadi kaos kaki itu tidak bisa disamakan dengan khuf karena khuf itu harus terbuat dari kulit. Nah, kemudian ketentuan yang selanjutnya, khuf itu tidak tembus air. Nah, kalau kaos kaki tembus air, berarti dia nggak bisa disamakan dengan khuf. Selama ketika wudhu dia harus dibuka, nggak bisa hanya diusap. Nah, itu sudah dibahas kalau nggak salah di bab berikutnya. Tapi di kitab yang lain, di kitab Ta'qib juga dibahas bagaimana ketentuan khuf itu ada syarat-syarat tertentu kan. Bagaimana kita syarat memakai khuf itu. Nah, di sini pernah bahas. Faslun fi masil ala khufaini, pasal tentang mengusap khuf. Jadi ketika kita wudhu, kalau kita pakai khuf itu nggak usah dibuka kakinya, itu kaos kaki yang terbuat dari kulit itu hanya cukup diusap saja. Nah, tapi ada ketentuannya. Ya, ketentuannya adalah bisa lihat syarah itu dengan 3 syarat. Ya, yang pertama, ketika kita mau memakai khuf itu ayyab jadi'a labasahuma ba'da kamalit toharoh. Jadi sebelum kita pakai khuf itu wudhu terlebih dahulu. Wudhu dulu, kemudian pakai khuf tersebut. Maka ketika wudhu berikutnya khuf itu nggak usah dilepas, cukup diusap saja. Tapi ini jarang terjadi di tengah-tengah kita ya. Tapi kalau coba Bapak lihat ke Arab itu mereka ada di Saudi, di Mesir, Pakistan. Mereka itu ada yang pakai khuf itu, apalagi di musim dingin. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghusl fardi minal qadamain. Syarat yang kedua, si khuf itu harus menutup kaki sampai ke mata kakinya, yang harus dibasuh ketika wudhu itu tertutup rapat dengan kaos kaki yang terbuat dari kulit tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tattabi'ul masya 'alaihima, dan memungkinkan khuf itu dipakai untuk jalan. Bahkan tadi berjalannya itu sampai 5,5 berapa? 5,5 kilo. Baru boleh ketika wudhu hanya diusap saja. Nah, pernah saya bahas ini di masjid yang lain, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana bisa disamakan nggak antara khuf dengan sepatu katanya? Kan sepatu ada yang terbuat dari kulit. Kalau memang memenuhi syarat yang tadi, tertutup rapat, tidak masuk air, ya silakan. Selama ketentuan ulama, kesepakatan ulama yang tadi itu yang kita bahas, terbuat dari kulit, bisa dipakai jalan 5,5 kilo, kemudian tertutup rapat antara tidak masuk, tidak tembus air, tidak tembus air ke tempat yang harus dibasuh wudhu itu karena tertutup dengan khuf itu. Tertutup satira ini tidak bisa dibasuh, maka boleh silahkan. Tapi kalau ketika tidak ketentuan itu tidak ada dan syarat yang 3 ini tidak terpenuhi, lebih baik dibuka aja lah kaos kakinya, ya. Karena itu pendapatnya lemah. Gitu. Ya itu Pak tentang khuf. Kita masuk ke bab berikutnya tentang babu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang sendalnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, sendal Nabi itu bukan sembarang sendal. Kalau kita sendal kita kan sendal biasa ya. Tapi kalau sendal Nabi itu sendal yang pernah dibawa kemana Pak? Dibawa Mi'raj ke sana, ke langit. Itu kan Nabi pakai sendal. Maka sendal Nabi itu sendalnya mulia itu karena disebabkan kemuliaannya baginda Rasul Muhammad SAW. Maka dibahas oleh ulama bagaimana sifat sendalnya Nabi. Kalau hook kan udah beres kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke sendal Nabi. Bahkan ada ulama khusus, beliau itu mengarang satu kitab terkhusus itu membahas sendalnya Nabi Pak. Nama kitabnya itu Fathul Muta'al fi wasfi au madhi khairin ni'al. Masya Allah, khusus ini kitab dikarang khusus membahas tentang sendalnya baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa yang mengarang itu? Seorang ulama yang namanya Imam Al-Maqri At-Tilmisani. Nah, berarti nggak sembarang sendal Pak. Dulu kita waktu di pondokan, sendal kiai itu kan dimanapun kita jaga. Ketika kemana-mana kita jadi khodamnya, kiai begitu lepas sendal kita pegang sendalnya, disimpan di tempat yang aman. Nanti ketika kiai mau pulang nggak susah nyari sendal gitu. Itulah di antara adab seorang murid kepada guru. Dulu waktu di pondok seperti itu kami lakukan. Bahkan sendalnya pun nggak bagus, mana sendal jepit, tapi dijaga. Ada yang lain sendal bagus, karena bukan sembarang sendal. Sendal ini mulia karena lisohibin ni'a, karena orang yang punya sandal. Nah, itu. Mulianya sendal ini karena ya orang punyaannya. Maka ketika sendal itu milik guru kita ya dijaga. Begitu kayak mau pulang kita langsung siapkan. Itu adab seorang murid terhadap gurunya, dulu kita lakukan ketika di pondok. Begitupun sendal Nabi itu bukan sembarang sendal, tapi sendal orang mulia, maka sendalnya pun menjadi mulia. Nah, kita baca hadis selanjutnya di atas yang pertama tentang sendal ini. Dalam sebuah riwayat hadis dari Qatadah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kaifa kana Rasulullah SAW, bagaimana sifat sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala lahum kibalani. Maka Anas menjawab, kedua belahnya itu mempunyai tali kibal, dua tali kibalani. Jadi sendal Nabi itu ada dua talinya Pak, di depannya itu. Yang pertama, tali pertama dijepit antara jempol dengan telunjuk ya kalau tangan kaki. Kemudian tali yang kedua dijepit antara ini apa? Jari tengah dan jari manis kaki. Nah, itu dua tali. Kemudian di hadis berikutnya ditanya lagi, karena li'na Rasulullah SAW kibalani masna syirakuhuma, sama, hampir sama maknanya. Sendal Nabi itu mempunyai dua tali kibal yang talinya bercabang dua. Di hadis berikutnya juga sama. Fahadatsani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lain Nabi. Nabi itu keduanya sendal Nabi itu ada punya dua kibal. Kemudian yang menarik hadis ini, inni ra'aitu Rasulullah SAW, kata Ubaid bin Juraih bertanya kepada Umar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, aku lihat Anda memakai sendal sibtiyah. Sibtiyah itu sendal kulit yang tidak berbulu. Maka Ibnu Umar menjelaskan, inni ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah itu yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run, yang tidak ada bulunya, kulit yang tidak ada bulunya. Kemudian wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Dan Rasul itu wudu pakai sendal Pak. Pakai sendal tersebut. Ibnu Umar melihat Nabi wudu pakai sendal tersebut, maka aku pun senang melakukan yang seperti itu karena pernah dilakukan sama Nabi. Nah, jadi sahabat itu kalau Nabi ngelakuin diikutin karena sebagian daripada ingin seperti Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Di hadis berikutnya ada yang menarik dari Amr bin Hurais bercerita, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi na'laini mahsufataini. Aku melihat Rasulullah salat memakai sendal yang dijahit. Pak, Nabi itu salat pakai sendal. Tapi masjid Nabi nggak kayak kita zaman sekarang. Masjidnya sekarang dari marmer, karpetnya juga masih bagus. Kira-kira kalau ada orang yang pakai sendal ke masjid, dimarahin nggak sama Pak Judin? Dimarahin sama Pak Judin, nanti diusir sama Pak Iwan. Dulu masjid Nabi nggak ada tikarnya, nggak ada alasnya, terbuat dari tanah. Maka istilah hukum itu tanah itu suci Pak. Tanah itu suci.
Maka dimanapun, bahkan hadis Nabi, dimanapun berada, jadikanlah tempat itu masjid untuk sholat intinya. Boleh. Tanah itu suci selama tidak ada kotoran di situ, memang najis yang jelas, suci. Itu. Kemudian pernah ada riwayat kan seorang Yahudi masuk masjid Nabi, tiba-tiba di masjid kencing kan di masjid. Oh, tiba-tiba kencing di masjid, sahabat Sayyidina Umar sudah mesak apa? Pedang mau dibunuh tuh orang itu. Kata Nabi jangan dibunuh. Dia nggak tahu mungkin. Begitu selesai dia kencing, ternyata ketemu Nabi, dia masuk Muslim, mau masuk Islam. Orang Baduy, dia nggak tahu. Berarti masjid Nabi terbuat dari masjid tanah, nggak ada tikarnya. Bahkan Nabi itu kalau tidur tikarnya terbuat dari anyaman pelepah kurma apa. Bahkan kalau Nabi tidur sampai berbekas di punggung Nabi, bekas apa itu? Tikar itu. Kalau kita tidur, Masya Allah pakai kasur empuk ya. Sebenarnya bedanya kita sama Nabi sedikit Pak. Kalau Nabi itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu sedikit tidurnya. Meskipun Nabi tidur, hatinya tetap melek, tetap ingat sama Allah. Tidur itu beliau tuh hanya memejamkan mata, tapi hatinya tetap ingat sama Allah, zikir. Maka kalau Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Begitu ya. Itu Nabi sholat pakai sendal, boleh pakai sendal selama memang sendalnya itu suci. Tapi kalau sendalnya kotor, ya jangan dipakai. Karena kalau sendalnya ada najis, sholatnya nggak sah. Berarti kita bawa najis begitu kan? Dulu kiai waktu di pondok itu, guru kami, kalau melayat tiba-tiba nggak kebagian sholat di masjid, nggak bisa nyolatin jenazah di masjid. Oh kiai, mayatnya sudah dikuburkan, akhirnya kita sama-sama ke kuburan. Karena kebetulan almarhum itu teman dekatnya kiai. Akhirnya kiai itu sholat gaib di depan makam, dan beliau melepas sendalnya diinjak. Akhirnya saya bertanya kenapa? Karena kalau kita pakai ini Pak, ada khawatir sendalnya ada najisnya. Berarti nggak sah sholat kita karena kita hamdul membawa najis gitu. Tapi kalau diinjak kan jadi alas. Kita nggak bawa, itu diinjak, berarti adanya di bawah. Sah sholat kita, sholat gaib kita kata beliau. Nah Nabi sholat pakai sendal itu. Kemudian di hadis berikutnya Nabi ini ra'aitu Rasulullah yalbasu ni'al alati laisa fiha sya'run. Oh yang tadi itu ya. Karena lina li Rasulullah SAW kibalani, ini hampir sama. Dua jari apa? Dua tali di depannya. Kemudian di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Nah, janganlah sekali-kali kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal saja. Jadi kita nggak boleh jalan kaki pakai sendal sebelah Pak, nggak boleh, kata Nabi, dilarang. Lian alhuma jami'an auliyah diyahufhuma jami'an. Kalau mau dilepas dua-duanya, kalau mau dipakai pakai dua-duanya. Nah ini, jadi nggak boleh kita pakai sendal sebelah dipakai jalan. Tetapi apakah ini dalam setiap keadaan? Tidak setiap keadaan. Ulama mengomentari dalam kitab Al-Mawahib, sarah daripada kitab Samail ini, kata ulama, wa mahalun nahyi 'alal masyi bina'lin wahidatin indal istidamah. Tidak boleh berjalan dengan satu sendal itu ketika dijadikan kebiasaan, gitu Pak. Ketika kebiasaan sering dia itu jalan pakai satu sendal, pakai sendal sebelah, itu nggak boleh. Indal istidamah, ketika dijadikan kebiasaan. Kalau ke masjid tiba-tiba sendal kita hilang satu, dipakai nggak apa-apa itu mah, karena tidak dijadikan kebiasaan. Seperti itu Pak. Masih ada waktu nggak Pak? Hah? Habis? Atau masih? Ya, habis ya? Ya kalau habis berarti silakan mau bertanya, atau penjabaran saya kurang jelas atau kurang sempurna, silakan mau disempurnakan, nggak apa-apa, sambil nunggu kita untuk sholat suruh. Silakan. Sebenarnya ini hadisnya masih banyak, mudah-mudahan nanti dari kesempatan kita baca. Nanti yang
Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu ikuti Nabi, sendalnya 2 kibal. Tetapi begitu sahabat Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman gak ikut Nabi. Dia pakai sendal itu pakai 1 tali di depan, kayak kita zaman sekarang tuh swallow. Akhirnya sahabat bertanya kan, kenapa ya Utsman? Kan Nabi sendalnya 2 kibal di depan, tetapi engkau pakai satu tali. Utsman ini dapat punya dalil, punya alasan bahwa di ulama dia kitab ini juga disampaikan bahwa orang yang pertama memakai sendal dengan 1 kibal itu adalah Utsman. Dan Utsman itu punya alasan bahwa enggak sesuatu yang tidak sama dengan Nabi itu salah, enggak. Segala sesuatu yang tidak sama dengan Nabi itu bukan berarti salah, tidak. Ada alasannya. Ternyata ketika itu bukan satu syariat, kata Utsman. Karena ketika itu al-mu'tad, adat kebiasaan ketika itu orang-orang pakai 2 kibal. Tetapi saya pakai 1 kibal. Berarti menandakan bahwa ini bukan sesuatu kesalahan. Jadi enggak semua yang enggak sama dengan Nabi itu salah, enggak. Selama ada alasan, selama ada dasar, boleh dilakukan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, fanatisme. Lagi banyak paham ya. Itu Muhammadiyah persis. Pepti, Mantaul Anwar. Gimana dengan orang yang hanya mau mendengar dari NU aja, yang hanya mau mendengar dari Muhammadiyah aja, atau mendengar dari Salafi aja, itu fanatis gitu. Yang pertama. Yang kedua, bisa kan dijelaskan Ustaz mengenai kalau celana Nabi itu siapa Ustaz? Mata kaki sudah bisa kita dengar. Gimana sebenarnya celana Nabi itu sebenarnya apa yang mungkin ya? Celana Nabi. Ya, atas mata kaki di mana Ustaz? Waalaikumsalam. Coba pertanyaannya. Yang pertama panitisme. Itu hari ini kan orang panitisme budaya yang NU aja, yang Muhammadiyah aja. Akhirnya pada tengkar. Mohon maaf. Agama Islam ini agama yang mudah kok. Bahkan Nabi sampaikan yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, Pak. Islam itu bukan agama yang kaku, harus gitu aja, enggak. Islam itu agama yang universal. Kalau enggak begitu Islam enggak rahmatan lil alamin dong. Islam itu akan diterima semua kalangan, semua daerah akan diterima. Dan Islam akan sampai kemanapun, hatta sampai ke pelosok. Berarti Islam itu rahmatan. Islam itu enggak kaku, enggak keras, harus gitu aja, enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan Islam ini agama yang penuh dengan dispensasi, keringanan, toleransi. Jadi nggak boleh kita fanatik yang benar hanya golongan kami. Boleh Anda berpendapat NU benar, tapi tidak boleh menyalahkan yang lain. Yang akan menghalangi kita dari masuk surga ya Allah hanya NU yang benar. Muhammadiyah salah, Persis salah, itu sesat, Jamaah Tabligh itu yang akan menghalangi kita. Apalagi timbul dari kesombongan kita. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Seperti kunut aja, contoh kunut. Kunut itu sunnah Nabi apa belum? Bukan. Sunnah Nabi. Nabi pernah nggak selama hidupnya kunut? Kunut. Pernah nggak Nabi nggak kunut? Pernah. Berarti yang kunut dan yang tidak kunut sama-sama ngamalkan sunnah Nabi. Yang fanatisme buta yang akan menghalangi kita di masuk surga itu yang kunut salat subuh yang benar, yang tidak kunut salah. Nah itu Pak. Jadi semua harus menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang kebenaran itu, yang fanatisme buta yang akan menghalangi kita dari masuk surganya Allah adalah yang penganut kebenaran tunggal. Hati-hati. Yang benar hanya pendapat kita, yang benar hanya golongan kita, yang lain itu sesat, yang lain salah. Hati-hati. Yaitu akan menghalangi kita. Karena dari fanatisme itulah akan timbul kesombongan, Pak. Coba, kalau kita menganggap hanya NU yang benar, yang kunut yang benar, yang enggak kunut salah. Ketika dia bermakmum kepada yang kunut, akhirnya dia sujud sahwi. Kita enggak pandang-pandang kan? Saya sering kok makmum kepada imam yang tidak kunut. Ketika akhir salam saya enggak sujud sahwi. Kita ikut semua. Tidak usah kunut, karena itu sunnah Nabi juga. Begitupun yang kunut, Anda berimam kepada imam yang kunut, ikutlah kunut.
Apa ketika kita bermakmum kepada yang kunut menganggap bahwa itu salah, imam itu salah, kunut itu bid'ah. Hati-hati. Apalagi kalau timbul dari kesombongan kita, merasa kita yang benar, yang lain salah, itu yang akan menyebabkan fanatisme yang menghalangi kita dari masuk surganya Allah. Jadi nggak ada. Kalau kita kan 10 itu kalau menurut saya adalah 5 ditambah 5, begitu kan teorinya ya. Kalau menurut Pak Santot mungkin 10 itu 6 ditambah 4, kan hasilnya sama-sama 10. Nah, harusnya Muhammadiyah sama NU itu sepakat semua. Ya. Bahwa Muhammadiyah, Persis dan NU itu semua sepakat sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, itu kan masalah kunut dan tidak kunut ya silakan mengambil pendapat yang mana. Kan imam juga ada 4 mazhab. Silakan boleh diambil yang mana, semua itu mutabar. Dan imam yang 4 termasuk ulama salaf. Insya Allah mengikuti mereka selamat nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat ketika kita ditimbang di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan amal kita, diberikan buku amalan kita, nanti akan didatangkan Rasulullah sebagai syahidan, sebagai saksi. Wahai Rasulullah, benarkah ini ajaranmu? Nanti juga akan didatangkan 4 ulama itu yang didatangkan. Benarkah ini pendapat? Kalau mereka mengakui ya ini pendapat saya, akhirnya kita selamat. Nah ini seperti itu. Jadi fanatisme buta yang akan menghalangi kita dari surga itu adalah fanatik yang berlebihan. Selama ini dari golongan kita, padahal itu salah, diikuti dan menyesatkan yang lain, itu khawatirnya. Maka kita harus, Islam ini umat yang harus banyak toleransi. Jadi dengan non muslim kita aja toleransi kok. Masa sesama muslim kita saling berantem, saling salah menyalahkan. Ya, Masya Allah. Itu akan buat Nabi sedih, Pak. Iyyakum bil jamaah. Hati-hati jaga jamaah. Hati-hati kata Nabi. Iyyakum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Hati-hati jagalah jamaah. Persatuan hati-hati jaga. Wa iyyakumul furqah. Hati-hati jangan berpecah belah disebabkan karena perbedaan pendapat. Nabi sedih. Itu sunnah yang paling kuat adalah menjaga ukhuwah, Pak. Nah, hati-hati, maka fanatisme yang akan menghalangi kita dari masuk surga itu Pak. Nah, mohon maaf nih, kadang-kadang kita itu kan sering menyepelekan. Kalau memang itu benar kita terima, Pak. Kayak jenggot, itu memang benar sunnah Nabi, nggak boleh dihina. Kalau kita nggak mau pakai jenggot ya nggak apa-apa. Ya tapi itu sunnah Nabi benar. Kemudian tadi Bapak tanya celana cingkrang itu memang sunnah, Pak. Sifat celana Nabi kan pernah kita bahas di sini ya sama Ilmu Muhammadiyah. Kita udah bahas, Pak, babnya udah kelewat jauh tentang bagaimana pakaian baginda Rasul. Rasul itu senang pakai celana itu 4 jari di atas mata kaki untuk laki-laki. Sunnahnya gitu kan? 4 jari di atas mata kaki. Kalau dulu waktu di pondok disebut dengan celana sapinah, Pak. Waktu di pondok itu celana kolor buat sholat. Nah, tapi pakai sarung lagi. Karena nggak ada hadis Nabi itu celana sholat pakai celana. Nabi itu pakai jubah lagi ditutup, bukan celana kok gitu ya. Tapi celananya di atas mata kaki. Kalau perempuan sunnahnya kan menutup mata kaki, hatta diro, 1 jengkal di bawah mata kaki itu perempuan. Tertutup. Itu Pak. Kayaknya udah habis waktunya Pak ya. Aja ya. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Kita semua manusia lemah, kita nggak boleh mandang orang lain jelek. Ilmu nggak ada yang sempurna, amal nggak ada yang sempurna. Semua kita belajar ingin menjadi lebih baik. Maka tidak ada pantas kita bersombong, merasa yang paling benar, merasa yang paling baik, nggak ada. Tidak boleh kita menyesatkan orang lain. Kita khawatir akan menghalangi kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah dan keistiqomahan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita terus bersatu, terus berjamaah, terus saling mencintai, saling menghargai sampai kita bersama dengan dan baginda Nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal firdaus ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam bi qawli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.